Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Johanna Tahu dengan NIM 211101085 dari kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang menginsert data pasien pada pendaftaran yang baru. Jadi di sini ya, kita akan menginsert data pasien pendaftaran baru ya. Pasien yang melakukan pendaftaran baru, kita sisipkan insert datanya atau kita sisipkan untuk menginsert datanya seperti itu. Jadi di sini kita ke pasien dulu. Nah, di pendaftaran baru ya, kita akan memasukkan script untuk menginsert datanya di bagian sini. Nah, di sini kan sudah kita buat formnya, form untuk pendaftaran baru pasien. Nah, selanjutnya kita akan sisipkan insert datanya. Jadi pada form ini ya. Jadi kita ke folder kerja kita akan menginsert datanya pasien pendaftaran baru itu di folder pasien pada kontrol ini. Kita akan menginsert datanya itu di insert pendaftaran baru.php. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan masukkan script untuk menginsert datanya. Untuk script menginsert datanya itu saya ambil di sini. Oke, sabar ya, masih loading. Oke, di sini ya. Nah, di sini ya, kita ambil scriptnya di sini, yaitu script insert data. Nah, kita Ctrl A, kita copy semua, kemudian kita letakkan di sini. Di sini. Nah, di sini kita lihat konektornya itu dia di bagian aset yang umum. Berarti dia keluar dulu ya. Berarti dia keluar dari kontrol, kemudian dia keluar lagi dari folder pasien, dia masuk ke assets, kemudian dia ke connector.php. Nah, selanjutnya untuk fungsi inputnya itu dia untuk mencegah karakter yang tidak sesuai. Fungsi input yang di asset itu folder aset yang umum ya. Di folder aset yang umum ini dia cek input menggunakan huruf kecil semua. Berarti ini kita hapus. Kita ketik ulang di sini, berarti dia keluar dari insert pendaftaran baru, kemudian dia keluar lagi dari dia keluar dari kontrol, dia keluar dari folder pasien, dia masuk ke assets, kemudian dia ke check input.php ya. Kemudian titik koma. Oke. Nah, setelah itu kita akan masukkan data atau nama dari setiap variabel ini sesuai dengan form yang sudah kita buat di pendaftaran baru ini ya. Berarti kita lihat di user interface di pendaftaran baru, kita lihat formnya yang kita buat. Nah, kita masukkan itu berdasarkan name yang sudah kita buat di form ini ya. Jadi dia nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, untuk name ini kita buat sesuai juga dengan di database yang atributnya ya untuk pasien. Jadi kita tidak perlu melihat di situ atau kita lihat langsung di sini karena kita buat name-nya itu sudah berdasarkan dengan atribut. Jadi kita lihat dari sini, ini berdasarkan atribut yang sudah terdapat di pasien ya, folder pasien, tabel pasien ini. Jadi dia sesuai juga dengan yang di atributnya. Berarti di sini kita masukkan yang pertama itu nama. Di sini dia nama, kemudian
kita lihat juga di sini tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nanti di sini kita ganti tempat lahir, kemudian di sini tanggal lahir, setelah itu jenis kelamin di sini. Jenis kelamin. Oke, setelah jenis kelamin di sini kita lihat lagi alamat, telepon, email dengan password. Berarti ini alamat, kemudian di sini teleponnya. Ini telepon. Oke. Setelah itu email dengan password. Berarti kita tambah lagi 2. Kita copy ini, kita letakkan lagi di sini. Nah, ini untuk email dengan password. Nah, untuk kita masukkan untuk data yang akan dikirim dari form ini, kita harus masukkannya itu berdasarkan yang sudah kita susun formnya itu di sini ya, berdasarkan name, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email dengan password, agar pada saat kita kita mengisi formnya, datanya akan diinput ke database. Pada tabel pasien itu dia sesuai urutannya. Nanti kalau kita mengganti, contohnya kita mengganti tempat tanggal lahir dengan tanggal lahir ini kita menukarnya, bisa saja data yang kita input, data dari tempat lahir ini dia ke tanggal lahir, data dari tanggal lahir dia ke tempat lahir, karena tidak sesuai dengan urutannya. Jadi harus berdasarkan urutannya. Oke, kemudian di sini dia insert into tabelnya itu pasien ya. Dia akan mengisi, setelah dia isi, dia klik tombol simpan, maka datanya itu akan diinsert ke tabel pasien. Nah, di sini variabelnya itu kita ganti dulu, ini 6, berarti ini 7, kemudian di sini 8. Oke. Nah, berarti di sini insert into, ini kosong ini untuk auto increment, yaitu untuk ID-nya, ID pasien. Berarti kan dia secara auto increment, berarti dia kasih kosong saja. Variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di sini variabel itu sampai 8. Berarti kita menambah lagi 2 variabel di sini ya. Kita tambah lagi 2 variabel di sini. 1, 2. Nah, ini kita ganti dengan variabel ke-7. Kemudian ini kita ganti dengan variabel ke-8. Oke. Setelah sudah di sini, lokasinya itu setelah kita klik tombol simpan, dia akan kembali ke user interface, ke pendaftaran baru.php. Berarti dia ini bukan indeks, berarti dia keluar dari kontrol, dia masuk ke user interface, kemudian dia masuk ke pendaftaran baru.php. Nah, seperti ini. Jadi kita save. Oke, sekarang kita coba daftar ya. Di sini berarti kita daftar di sini. Saya daftar di sini. Ini Ursula. Di sini dia tempat lahirnya itu kita kasih di Atambua. Tanggal lahirnya itu kita testing dengan today. Ini kita ganti tahunnya itu dia 2006. Dia jenis kelamin perempuan. Alamatnya itu kita kasih dia Kayu Putih. Kemudian teleponnya ini 0821142254. Nah, di sini passwordnya itu ursula@gmail.com. Ini emailnya, passwordnya itu kasih 4. Oke. Saat itu kita klik simpan. Nah, oke. Setelah simpan ini sudah berhasil ya. Oh iya, seharusnya kita tambah lagi di sini. Setelah dia klik simpan, maka kalau dia berhasil, maka dia di sini dia harus kirim parameter key dengan nilainya itu 1, berarti dia dikatakan berhasil. Berarti kita save ulang. Berarti kita lihat di sini di tabel pasiennya. Ini kayaknya sudah berhasil. Hanya saya lupa menambahkan parameter key supaya kita bisa mengetahui kalau dia itu berhasil disimpan atau tidak.
Berarti di pasien ini kita lihat tadi saya masukkan saya menginsert data Ursula ya. Nah, ini sudah masuk tanggalnya. Berarti coba kita hapus ulang, baru kita insert ulang ya. Kita tambah data ulang. Berarti tadi Ursula itu tempat lahirnya itu kita kasih di atom buah, tanggal lahirnya itu today, kemudian di sini dia 2006. Oke, di sini jenis kelaminnya itu perempuan, alamatnya itu dia di Kayu Putih atau dia di Malaya. Oke, nomor teleponnya itu 082 113 433 244. Oke, ini adminnya Ursula. Ini passwordnya itu 4. Jadi kita klik simpan. Nah, ini dia kirim parameter key di sini, berarti berhasil. Nah, setelah itu mungkin kita klik di sini. Ini sudah berhasil, hanya tadi saya mencoba untuk parameter key-nya. Nah, ini sudah berhasil, tadi kita isi. Oke, sekarang kita lihat. Karena setelah sudah pasien mengisi form pendaftaran pasien baru, maka dia akan dialihkan ke halaman login awal. Berarti lokasinya itu dia tidak bisa kembali ke pendaftaran baru, dia harus ke indeks halaman awal untuk dia login masuk. Nah, berarti di sini dia tidak bisa ke indeks, dia harus kembali ke pendaftaran. Dia tidak bisa ke pendaftaran baru, tapi dia harus kembali ke index.php yang ada di user interface ini. Nah, setelah dia daftar, nanti ada notifikasi yang muncul yang dimana dia sudah didaftar dan data itu sudah ditambahkan dan dia bisa meloginnya. Berarti dan itu dalam posisi dia sudah kembali ke halaman login awal. Ini sudah kembali. Berarti di indeks ini kita tambahkan satu script untuk notifikasinya itu jika kita pakai kondisinya itu if. Berarti di sini jika lebih kecil tanda tanya. Nah, jika di sini jika parameter key-nya itu berhasil, berarti jika parameter key-nya berhasil, maka dia akan kirimkan notifikasi. Jadi parameter key-nya itu kan tak terlihat, jadi kita terlihat ya. Jadi kita pakai variabel get, yang dimana parameternya itu pada saat kita mengisi form, parameternya itu akan tetap muncul. Kalau kita pakai post, parameternya itu tidak muncul, jadi tidak terlihat seperti itu. Jadi di sini variabel variabel get-nya itu key ini dia sama dengan 1 ya, yang artinya itu berhasil. Maka di sini dia akan kirimkan tanda tanya di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, di sini tanda tanya lebih besar. Oke, maka dia akan masukkan script notifikasi data pasien baru, data pasien Anda, data pasien baru telah ditambahkan. Data pasien baru telah ditambahkan. Data pasien baru telah ditambahkan. Silakan login untuk mendaftar layanan. Untuk mendaftar pelayanan dan melihat riwayat rekam medis.
Nah, ini kita harus tambahkan notifikasinya itu sukses ya. Jadi kita ambil harus warna hijau. Jadi saya ambil di Bootstrap. Di Bootstrap ya, Bootstrap 4. Di sini di bagian alerts ya, alerts ini. Nah, kita ambil yang ini ya, yang sukses yang warna hijau notifikasinya. Jadi kita ambil yang ini, kita letakkan di bagian sini, kemudian kita tambahkan div tag untuk tutupnya. Jadi di sini, ini div tutup. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Kita coba tambahkan data pasien baru lagi. Jadi kita refresh di sini. Di sini saya tambahkan pasiennya itu di sini Yakobus. Oke. Dia tempat lahirnya itu di Kupang. Kita kasih di Kupang. Tanggal lahirnya itu kita kasih ini. Kemudian dia 2000. Jenis kelaminnya itu laki-laki. Alamatnya itu kita kasih dia di Liliba. Kemudian nomor teleponnya itu 082 235 678 901. Kemudian di sini yakobus@gmail.com emailnya. Passwordnya itu kita kasih 6. Jadi kita klik save. Nah, dia muncul notifikasi data pasien baru telah ditambahkan. Silakan login untuk mendaftar pelayanan dan melihat riwayat rekam medis. Setelah itu kita lihat di sini pasiennya itu sudah ditambahkan atau belum. Nah, ini Yakobus. Ini sudah sesuai. Berarti sekarang kita tes untuk loginnya. Yakobus itu passwordnya itu 6 ya. 6, kita login. Nah, ini berhasil kan? Ini pendaftaran pelayanan, dan di sini rekam medis. Nah, riwayat rekam medisnya itu dia belum ada ya, masih kosong. Berarti dia masih kosong. Oke. Oke, setelah ini user yang sementara login, maka kita logout. Nah, ini ada kesalahan di sini, variabel key-nya. Nah, di sini variabel key-nya itu tidak bermasalah ya. Berarti kita loginnya tidak bermasalah, berarti kita matikan errornya saja. Berarti di sini lebih kecil tanda tanya, dia error reporting ya. Error reporting. Dia ini buka kurung, ini 0, titik koma, tanda tanya lebih besar. Jadi kita save. Coba kita lihat. Nah, tidak ada ya, kita matikan errornya. Oke. Oke, berarti sudah ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat menginsert data ya. Dari tutorial menginsert data pada form pendaftaran pasien baru. Di sini sudah kita buat dan berhasil. Maka hanya itu saja yang saya ketahui. Mungkin ada kesalahan selama proses pengerjaan dan penjelasan dalam mengerjakan insert pada pendaftaran pasien baru ini. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.